Dalam topik ini, saya akan membahas kekuatan desain dari CTR. Tahun lalu, kami melakukan survei dengan pelanggan di seluruh dunia untuk memahami minat teknis mereka. Lebih dari 100 pelanggan berpartisipasi, dan kami menemukan bahwa minat teknis yang paling populer adalah perbandingan antara CTR dan pesaingnya. Karena keterbatasan waktu, sulit untuk membagikan data perbandingan secara rinci di sini. Namun, saya ingin berbagi alasan utama mengapa ada perbedaan antara CTR dan pesaing, terutama mereka yang tidak memiliki pengalaman sebagai pemasok OI. Ada beberapa manfaat dan keuntungan memiliki pengalaman sebagai pemasok OI. Manfaat pertama adalah umpan balik dari pengujian kendaraan nyata dan aktivitas lapangan. Pengujian kendaraan nyata dan aktivitas lapangan dilakukan dalam skala besar yang menantang untuk perusahaan komponen di bisnis aftermarket. Artinya, pengujian ini sangat mahal. Namun, umpan balik dari pengujian kendaraan nyata dan aktivitas lapangan memungkinkan perbaikan yang praktis. Umpan balik ini memberikan kesempatan berharga untuk meningkatkan desain ball joint, proses manufaktur, dan sistem manajemen kualitas. Manfaat kedua adalah akses ke informasi detail ball joint dari kolaborasi skala besar. Seperti yang Anda tahu, sebuah kendaraan terdiri dari puluhan ribu komponen. Ball joint hanyalah salah satu dari bagian-bagian itu. Memahami informasi dan persyaratan yang diterima ball joint, serta peran yang harus dimainkannya adalah hasil kerjasama antara produsen mobil, pemasok tier 1, tier 2, dan tier 3. Melalui kolaborasi dan riset skala besar, persyaratan ball joint menjadi sangat presisi dan tidak menyisakan celah. Wawasan tertentu hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam pasokan OI. Penting sekali untuk memahami setiap kata dan setiap persyaratan dari A sampai Z, tidak hanya dari sistem suspensi, tetapi juga dari keseluruhan kendaraan. Saya rasa ini bukan hal yang bisa ditangani oleh satu perusahaan komponen aftermarket sendiri. Keuntungan ketiga adalah pengalaman global yang beragam. CTR telah memasok ball joint dan bekerja sama tidak hanya dengan satu atau dua produsen mobil, tetapi hampir semua produsen mobil global. Misalnya, GM, Ford, Chrysler, Tesla, dan Lucid di Amerika Utara, BMW, Daimler, Land Rover, Jaguar, Renault, Fiat, Peugeot, dan lainnya di Eropa, Hyundai, Kia, KG Mobility, dan Renault Samsung di Korea, serta beberapa produsen Jepang dan Tiongkok. CTR telah mengalami berbagai kondisi lingkungan, jalan, dan gaya berkendara, serta mengumpulkan banyak data, pengetahuan, dan pengalaman dari hal-hal tersebut. Hal ini memungkinkan kami untuk akhirnya menciptakan semacam kitab panduan untuk ball joint. Tanpa pengalaman memasok OI, akan sulit bagi perusahaan komponen aftermarket untuk menangani semua hal ini sendiri. Menurut survei, minat teknis pelanggan yang paling populer kedua adalah tentang suku cadang palsu. Kami tidak memiliki informasi lengkap tentang semua suku cadang palsu di dunia, meskipun kami memiliki beberapa kesempatan untuk memeriksanya tahun lalu. Karena data yang tidak memadai, kami tidak dapat mengatakan bahwa semua suku cadang palsu memiliki masalah yang sama. Tetapi yang telah kami selidiki memiliki beberapa masalah kritis seperti ini. Masalah pertama adalah perbedaan dimensi penting yang sangat signifikan. Beberapa dimensi pada ball joint sangat penting. Misalnya, dimensi taper pada ball stud dan dimensi tertentu pada housing ball joint bersentuhan langsung dengan bagian lain, seperti steering knuckle dan control arm. Jika dimensi ini tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan kebutuhan kendaraan asli, masa pakai ball joint bisa jauh lebih singkat dari yang diharapkan, bahkan hanya 1/20 sampai 1/10 dari periode garansi yang dimaksudkan. Kami menemukan bahwa beberapa suku cadang palsu memiliki dimensi taper pada ball stud yang salah, sehingga umur lelahnya hanya 1/20 dari ketahanan yang disyaratkan. Masalah kedua berkaitan dengan performa dasar ball joint. Seperti yang Anda tahu, ball joint adalah komponen penting dari sistem kemudi dan suspensi. Sistem ini mengharuskan ball joint menyediakan sudut operasi yang sesuai. Misalnya, jika sistem membutuhkan sudut kemiringan 28 derajat, tetapi ball joint hanya mendukung 27 derajat,
hanya kurang 1 derajat, ball stud dapat bersentuhan berulang kali dengan housing. Jika terjadi secara berulang, dalam kondisi mengemudi maksimum, ini bisa menyebabkan deformasi permanen dalam jangka pendek atau bahkan patah dalam jangka panjang. Ini tidak hanya menurunkan performa kendaraan, tetapi juga bisa menyebabkan kecelakaan serius. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak tahu berapa derajat sudut kemiringan yang dibutuhkan masing-masing kendaraan. Masalah ketiga adalah kekuatan struktural. Ball joint dipasang antara steering knuckle dan sistem suspensi. Ini dirancang untuk mentransfer beban dari steering knuckle ke sistem suspensi. Namun, jika ball joint tidak memiliki kekuatan struktural yang cukup untuk menahan beban nyata dari knuckle, ball joint tersebut bisa mengalami deformasi permanen, patah, atau bahkan terlepas dari kendaraan dalam waktu singkat. Kami menemukan bahwa beberapa suku cadang palsu dibuat dengan komponen baja yang diproses panas secara tidak tepat atau bahkan tidak diberi perlakuan panas sama sekali. Ini berarti suku cadang palsu tersebut memiliki kekuatan struktural yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan suku cadang asli, yang berpotensi membahayakan keselamatan kendaraan. Masalah keempat adalah daya tahan, seperti ketahanan terhadap aus, kelelahan material, daya tahan karet pelindung, dan ketahanan terhadap korosi. Faktanya, beberapa suku cadang palsu menggunakan minyak gemuk berkualitas rendah di dalam ball joint, yang menyebabkan masa pakai lebih pendek. Selain itu, permukaan bola yang kasar mempercepat keausan serius pada dudukan bola. Bahan baja dengan kadar kotoran tinggi digunakan, yang menyebabkan penurunan daya tahan terhadap kelelahan material. Karet pelindung dibuat dari bahan karet yang salah atau memiliki desain buruk, sehingga kontaminan dapat masuk dalam ball joint dalam waktu singkat. Selain itu, beberapa komponen penting memiliki pelapis anti karat yang tidak memadai, yang secara signifikan mengurangi umur pakai ball joint. Jadi, hal-hal yang saya sebutkan tadi, perbedaan besar dalam dimensi penting, performa dasar, kekuatan struktural, dan daya tahan, sangat penting dalam memilih ball joint, terutama terkait aspek keselamatan dan ketahanan. Namun, dari perspektif pelanggan, mungkin sulit untuk membedakan saat membeli apakah ball joint tersebut memiliki masalah ini atau tidak tanpa pemeriksaan profesional. Suku cadang palsu akhir-akhir ini telah mencapai tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan produk asli, sehingga sangat sulit dibedakan hanya dengan penampilan. Misalnya warna, bentuk, ukuran, dan kotak kemasan hampir identik dengan produk asli CTR, membuatnya sulit dikenali bahkan oleh para ahli sekalipun. Banyak dari suku cadang palsu ini terlihat sangat otentik, sehingga bahkan para ahli pun tidak dapat membedakannya sekilas. Itulah mengapa kita perlu merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang efektif untuk masalah ini. Sampai saat ini, saya telah membahas kekuatan desain CTR. Untuk merangkum secara singkat, kekuatan desain CTR pada akhirnya berasal dari pengalaman luas kami yang diperoleh melalui kerjasama dengan produsen mobil OI di seluruh dunia. Bahkan, jika saat ini kami tidak memasok ball joint untuk produsen OI tertentu atau model mobil tertentu, itu bukanlah masalah. Kami memiliki pengetahuan yang komprehensif dalam hampir semua aspek, termasuk desain, pengujian, produksi, dan sistem manajemen kualitas. Misalnya, kami memahami dengan jelas faktor desain apa saja yang perlu ditinjau terlebih dahulu, pengujian apa yang harus dilakukan, bahan apa yang harus digunakan, bagaimana cara mengelola pemasok, dan proses inspeksi apa yang diperlukan. Kami juga memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan oleh produsen OI global, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemasok ball joint, dan tren teknologi ball joint secara global. Karena keterbatasan waktu, saya hanya dapat memberikan gambaran singkat tentang topik yang dibahas dalam sesi ini. Namun, dalam seminar berikutnya, saya akan menyajikan data dan hasil pengujian yang lebih detail membandingkan produk CTR dengan produk pesaing dan suku cadang palsu yang merupakan topik dengan minat teknis yang paling tinggi dari Anda semua. Dengan begitu, Anda mungkin bisa melihat data perbandingan secara rinci mengenai keunggulan CTR dibandingkan dengan pesaing yang tidak memiliki pengalaman OI dan potensi masalah spesifik dari suku cadang palsu.